Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait sejarah singkat sistem kontrol otomatis. Baik, untuk pembahasannya langsung ke video selanjutnya. Halo teman-teman, kita berbicara terkait sejarah sistem kontrol otomatis. Yang mana sejarah sistem kontrol otomatis ini sudah dikenal dan digunakan selama lebih dari 200 tahun. Nah, sejarah sistem kontrol otomatis ini terbagi menjadi 4 periode. Nah, yang pertama periode awal sampai tahun 1900. Yang kedua periode praklasik, yaitu antara 1900 sampai 1935. Yang ketiga periode klasik, yaitu tahun 1935 sampai 1960. Yang keempat periode modern, yaitu pasca 1955. Oke, pertama kita berbicara terkait kontrol awal hingga tahun 1900. Pengetahuan sistem kontrol periode Helenis ini dipertahankan dalam budaya Islam yang ditemukan kembali di Barat. Penerapan baru dan penerapan prinsip lama ini mulai muncul lagi pada abad ke-18. Seperti Rene Antoine ini mengusulkan beberapa perangkat otomatis untuk mengontrol suhu indikator. Ini didasarkan pada penemuan Charles Drebbel. Selama abad ke-19 ini berbagai perangkat termostatik ini ditemukan lalu diproduksi. Setelah diproduksi dijual. Nah, pengembangan kontrol yang paling signifikan ini selama abad ke-18 adalah pengaturan mesin uap. Asal-usul perangkat ini terletak pada lip tenter yang digunakan untuk mengontrol celah antara batu gerinda di kincir angin dan air. Desain pertama pada November 1988 dan pengatur pertama kali digunakan pada awal 1989. Nah, dari awal abad ke-19 ini ada laporan juga tentang masalah yang disebabkan oleh berburu gubernur dan upaya untuk menganalisis mekanisme gubernur untuk menentukan kondisi operasi yang stabil. Nah, sebagian besar penemuan dan aplikasi periode ini berkaitan dengan kegiatan dasar pengendalian suhu, tekanan, tingkat cairan, dan kecepatan mesin berputar dan stabilitas. Mesin kemudi ini bertenaga pertama yang dirancang oleh Prediksi kelas di Amerika Serikat, yaitu dengan sistem putar terbuka. Nah, praklasik yaitu antara 1900 sampai 1935. Awal abad ke-20 ini menyaksikan penerapan pengontrolan umpan balik yang cepat dan luas untuk pengatur tenaga arus dan frekuensi dan lain-lain. Nah, pada tahun 1922 ini Nicholas mempresentasikan analisis yang jelas tentang kontrol yang terlibat dalam sistem kontrol posisi dan merumuskan hukum kontrol yang disebut kontrol 3 atau kontrol PID. Katup geser dan spool yang dikembangkan awal abad ke-20 ini memberikan solusi sistem hidromekanis. Nah, pada tahun 1928 Mason bereksperimen mengumpulkan balik sebagian dari gerak keluar amplifier dan linearisasi operasi katup. Halo, perkenalkan nama saya Sofi Nurlaili Awaliyah dengan NIM 0211200094. Pada video ini saya akan melanjutkan isi materi yang sudah disampaikan teman saya yaitu Yasma Sapari dengan submateri yaitu periode klasik pada tahun 1935 sampai 1950. Pada tahun 1935 sampai 1940 ini, kemajuan dari analisis dan desain sistem kontrol dibuat secara mandiri
oleh beberapa kelompok di berbagai negara. Perkembangan yang paling berpengaruh ada 3 kelompok dari 2 negara, yaitu Rusia dengan karya Vishne-Dagrasiki dan dari Jerman yaitu karya Baukhausen. Jadi pada kelompok pertama ini terjadi permasalahan, yaitu dari A dan T yang ingin melanjutkan usaha untuk menemukan cara perluasan bandwidth sistem komunikasinya setelah memperoleh karakteristik respon frekuensi yang baik. Tetapi jika masalah ini secara ekstensif mencapai karakteristik gain, maka lag fase akan terlalu besar. Lalu dilihat pada tahun 1940 juga oleh Hendrik Bode yang mempelajari ekstensi ke desain domain frekuensi metode. Lalu berlanjut pada tahun 1945. Karya ini berkembang menghasilkan buku jaringan dengan satu analisis dan desain penguat umpan balik. Lalu pada kelompok kedua, yaitu yang berisi mesin dan fisikiawan yang bekerja di industri Amerika Associates yang didukung oleh karya Ede N. Smith dan dari Build Iron Phone Company, yang berisikan sistematis pengembangan pemahaman teoritis ini sistem kontrol yang digunakan dan berusaha membangun terminologi umum yang mencoba pengembang metode desain. Lalu berjalannya waktu sampai pada tahun 1936 ini membentuk Komite Instrumen dan Regulator Industri. Berlanjut lagi pada tahun 1940, instrumen tersebut disesuaikan pada lapangan dengan PID kontrol dan perbaikan berkelanjutan sampai 1942 yang menemukan peraturan optimal untuk PI dan PID kontrol ini dan diperpanjang terus sampai pada tahun 1950. Lalu untuk kelompok yang ketiga yaitu Teknik Elektro Departemen MIT dengan karya Harold I. Hazen dan Gordon S. Brown yang membahas metode domain waktu berdasarkan operator teknik mulai dari mengembangkan penggunaan diagram blok sampai diferensial Hall-Nagler untuk memanipulasikan sistem kontrol ini. Lalu berkembangannya zaman, terus lalu dilihat dari munculnya pengendalian kebakaran yang bekerja selama perang. THC adalah studi tentang sistem stokastik. Lalu ada juga karya Norbert Wiener tahun 1894 sampai 1964 ingin berkontribusi dalam upaya perang dan diusulkan mengatasi masalah memprediksi posisi masa depan dari sebuah pesawat. Tetapi pada akhir perang ini teknik kontrol ini klasik dengan mengecualikan dari metode desain lokus akar karya dari Walters Evans tahun 1948 sampai 1950 ini yang telah didirikan. Jadi di Amerika Serikat juga pemerintah juga terus membayar orang untuk jangka waktu 6 bulan setelah perang berakhir yang kemarin itu untuk memungkinkan mereka berupaya menulis dan bekerja dari hasil yang sistem kontrol tersebut. Dilihat salah satu hasilnya adalah seri laboratorium radiasi buku termasuk teori sermomekanisme. Konferensi tentang kontrol optimasi ini diadakan pada bulan Juli tahun 1951 di Canfield, Inggris. Dan frekuensi respon soundset diadakan pada bulan Desember sampai dari bulan Desember tahun 1953 di New York yang menandai awal dari periode transisi yang mengarah ke teori kontrol medium. Lalu kemajuan yang dicapai dari bidang kontrol ini adalah terangkum dalam buku Oldenburger Optimal Control tahun 1966. Jadi kenapa
Kenapa buku ini tercipta? Karena masalah yang sudah banyak dilalui dan yang lebih sulitnya adalah bagaimana memilih kontrol konstruksi yang akan memberikan kinerja terbaik dari bagaimana mendefinisikannya kinerja terbaik ini. Lalu jadi setelah bekerja pada pengembangan ide dan desain respon frekuensi metode terus sepanjang sampai 1950-an. Dari metode desain untuk sistem kontrol yang mengandung non-linearitas ini dikembangkan. Terus jadi halnya tuh sama seperti landasan teoritis dan sistem data sampel. Lalu untuk ajaran mekanisme, servo, dan teori kontrol yang menyebar awalnya melalui kursus yang khusus yang dijalankan untuk insinyur yang sedang berlatih. Jadi mahasiswa ini yang sarjana, pokoknya yang mahasiswa ini kemudian melalui penggabungan dalam bus sila standar dari banyak kasus teknis ini. Sebuah alat, sehingga nantinya senjata tersebut akan jatuh pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Nah, tentunya dalam menentukan titik koordinat yang pas itu diperlukannya akurasi yang bagus. Dan untuk penentuan tersebut banyak sekali perhitungan atau pertimbangan yang harus dilakukan. Seperti contohnya berapa banyak bahan bakar yang tersedia atau yang harus ada, bahannya yang harus seperti apa supaya tidak rusak, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, karena adanya permasalahan harus memperhitungkan banyak sekali pertimbangan, pada tahun 1948 dan 1952 Richard Feldman itu belajar matematika, di mana tujuan dari belajar matematika ini untuk memperhitungkan segala sesuatu atau semua yang harus diperhitungkan untuk mencapai titik koordinat atau untuk memperhitungkan titik koordinat yang pas sehingga nantinya senjata tersebut bisa jatuh pada titik koordinat tersebut. Nah, selain dari penerapan kontrol modern pada senjata pada 1950 dan 1960 itu oleh Fats Fairlane, itu pengembangan kontrol modern pada komputer juga dikembangkan, di mana pada saat itu tujuan dari pengembangan hal tersebut di mana bertujuan untuk menyelidiki atau menemukan teroris, definisi di mana tentunya di mana dibantu dengan titik koordinat dan juga pengawasan dari satelit untuk melihat teroris di suatu tempat atau di suatu daerah, di mana definisi ini disebut dengan waham sintetis. Nah, selanjutnya pada 1965 itu komputer juga digunakan untuk melakukan pengumpulan data dari suatu tempat atau suatu daerah, dan untuk mengoptimalkan data dan mengontrol semua yang ada di lingkup tersebut. Oleh karena itu sistem kontrol pada saat itu sangatlah penting untuk digunakan. Selanjutnya kesimpulan inti dari perdebatan para insinyur pada saat itu tentunya untuk memperdebatkan terkait pekerjaan sistem kontrol modern pada saat perang tersebut, di mana bertujuan untuk mengantisipasi sistem kontrol yang bergerak melalui penguat umpan balik dan mekanisme servo untuk skala besar dan kompleks, di mana outputnya yaitu memperdebatkan bagaimana untuk membentengi suatu daerah dari sistem kontrol dan juga merancang sistem kontrol supaya bisa meletakkan suatu senjata pada daerah yang sudah ditentukan. Saja yang bisa saya sampaikan terkait sistem kontrol modern pada saat pada waktu tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.